مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad al-Fatiha lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT telah berikan kita limpahan rahmat, hidayah dan hidayahnya sehingga kita sampai detik ini masih diberikan Allah nikmat untuk bisa menjalankan ibadah wajib sholat Jumat, sholat subuh berjamaah. Semoga yang kita lakukan ini bisa menjadikan amal ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa di subuh pada subuh yang berbahagia ini kita akan melanjutkan rutinan kajian di minggu ketiga dan juga melanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah. Alhamdulillah pada kesempatan ini Ustaz Ahmad Muzakir masih akan melanjutkan kajian tersebut. Mudah-mudahan semoga kita mendapatkan ilmu yang dilimpahkan oleh beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Dan nanti di akhir pembahasan akan ada tanya jawab. Mudah-mudahan semoga Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, mohon dipersiapkan. Sekian dari saya. Kepada Ustaz Ahmad Muzakir kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan, nikmat kesehatan sehingga kita bisa mengikuti kajian rutin tiap pada subuh minggu. Kali ini insyaallah di minggu ketiga kita akan melanjutkan pembahasan tentang kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Alhamdulillah, bulan kemarin kita sudah menjelaskan muqaddimah dari kitab Bidayatul Hidayah, yang mana Imam Ghazali sendiri membahas tentang pentingnya niat manakala kita ini ingin mencapai hidayah. Tentu kita diharuskan untuk mencari ilmu. Dalam langkah pertamanya kita harus mencari ilmu, dan tentu manakala kita ingin mencari ilmu, niat kita harus diluruskan. Niat kita harus betul-betul murni, ibtigha wajhillahi ta'ala. Harus murni, tujuan kita hanya untuk mencari ridha Allah Ta'ala. Karena kata Imam Ghazali kemarin, manakala kita mencari ilmu tidak bertujuan mencari ridha Allah, tentu kita akan salah niat.
bisa jadi niat kita untuk bisa khusyuk dalam beribadah, bisa jadi niat kita dalam mencari ilmu justru malah menjerumuskan kita ke dalam tipu daya setan. Karena setan sendiri juga mempunyai ilmu. Jadi bisa jadi niat baik kita untuk mendekatkan diri pada Allah justru disesatkan oleh setan. Tentu dengan faktor-faktor. Manakala kita mencari ilmu, ada unsur-unsur duniawinya. Manakala ada unsur duniawinya, justru itu menjadi celah bagi setan untuk memalingkan niat kita yang awalnya ingin mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian di sini saat ini insya Allah kita hari ini akan membahas tentang hidayah itu sendiri. Hidayah, apa sih yang namanya hidayah itu? Manakala kita ini ingin beribadah, tentu kita juga yang kita harapkan adalah mendapat hidayah dari Allah. Nah, hidayah itu sendiri apa? Kata Imam Ghazali di sini, walakin yang bagi laka an ta'lama qabla kulli syai' anna al-hidayata allati hiya thamratul ilm laha bidayah wa nihayah. Hidayah itu kata Imam Ghazali adalah thamratul ilm, buahnya ilmu. Berarti mau tidak mau kita juga harus memiliki ilmu agar dapat mencapai hidayah. Laha bidayatun wa nihayatun. Hidayah itu mempunyai langkah awal, wa nihayatun, dan puncak atau tujuan akhir. Nah, di sini dijelaskan pula apa sih langkah awalnya kita mendapat hidayah. Dalam syarahnya Maraqil Ubudiyah dijelaskan langkah awal dari hidayah adalah syariat dan thariqah. Nah, nanti akan dijelaskan syariat dan thariqah itu apa. Dan apa sih puncak daripada hidayah itu sendiri? Tujuan akhir dari hidayah itu apa? Nah, menurut Imam Nawawi Al-Bantani, tujuan akhir daripada hidayah itu sendiri adalah hakikat. Nah, sekarang kita akan membahas apa sih syariat, thariqah, dan hakikat. Yang pertama, syariat. Syariat adalah hukum-hukum atau suatu hukum yang dibebani oleh kita, yang kita diberi tugas untuk melakukannya melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diberikan dari Allah kepada kita, baik itu dari perkara-perkara wajib, perkara sunnah, haram, makruh, dan mubah. Nah, itu jadi istilahnya hukum-hukum yang wajib, hukum-hukum sunnah, haram, makruh, mubah, semua yang diberikan kepada kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu namanya syariat. Sholat itu wajib, puasa Senin Kamis itu sunnah, makan buah-buahan itu mubah. Lalu berzina atau mencuri adalah perbuatan haram. Meninggalkan bersiwak itu juga makruh. Jadi semua itu adalah syariat, hukumnya syariat. Ada juga yang mengatakan syariat itu adalah al-akhdhu bidinillahi ta'ala wal qiyamu bil amri wan nahi. Berpegang kepada agama Allah dan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, itu adalah syariat. Kemudian
thariqah. Tadi kita sebut langkah awal mendapat hidayah adalah thariqah. Apa sih thariqah itu? Tadi syariat intinya hukum-hukum atau pengetahuan ilmunya. Thariqah itu apa? Al-amalu bil wajibat wal mandubat wat tarku bil manhiyat wat takhalli an fudulil mubahat. Thariqah itu adalah implementasinya, pengamalannya dengan perkara yang wajib, sunnah, implementasi atau pengamalan terhadap kita menjauhi hal-hal yang dilarang dan juga menghindar dari perbuatan-perbuatan yang syubhat atau bahkan mubah, akan tapi berlebihan. Makan apel itu mubah, tapi kalau berlebihan jadinya nggak bagus. Nah, justru kalau misalkan orang yang berthariqah, maka dia menghindari dari perbuatan makan apel yang berlebihan. Nah itu. Wal akhdhu bil ahwati, dan orang yang berthariqah itu selalu berprinsip waspada. Jadi ada perkara-perkara yang mempunyai dua sisi, ada yang baik atau ada yang buruk, tentu yang diambil yang baik. Nah itu. Kalwari, seperti mana rendah hati atau menjaga diri. Wabir riyadhah, juga orang berthariqah suka berriyadhah. Apa riyadhah itu? Yaitu melatih diri, melatih hawa nafsu. Min sahrin, dari begadang, maksudnya begadang untuk beribadah. Nah, karena ulama-ulama terdahulu rata-rata suka begadang. Apa yang para ulama terdahulu? Macam-macam. Kalau misalkan ulama fikih, bisa jadi beliau semalam suntuk belajar fikih. Ulama-ulama seperti itu memang. Waju'in, dan lapar. Orang yang berthariqah, manakala dia berriyadhah, bisa jadi contohnya juga menahan lapar, juga puasa. Wasumtin, dan berbicara yang perlu saja. Itu intinya adalah thariqah itu adalah implementasi atau pengamalan dari mengerjakan hal-hal yang wajib atau mandub atau sunnah tadi, atau menjauhi perkara yang dilarang, bahkan menghindari dari perbuatan-perbuatan yang berlebihan. Kemudian tadi sudah kita bahas tentang tahap awal mendapat hidayah, yaitu melalui kita harus menjalankan syariah dan thariqah. Sekarang tujuan akhir daripada hidayah apa sih? Tujuan akhir daripada hidayah adalah hakikat. Maksudnya hakikat di sini apa? Hakikat ini adalah peresapan atau pemahaman, kesadaran total. Kesadaran total kita terhadap hakikat-hakikat segala sesuatu. Seperti kesadaran kita terhadap asma-asma Allah. Jadi nilainya sudah mengalir dalam diri kita. Sifat-sifatnya Allah yang kemarin dibahas di minggu lalu itu sudah mengalir dalam diri kita. Itu hakikat. Bahkan asrarul Quran, rahasia-rahasia yang ada dalam Al-Quran semua sudah kita sadari. Nah itu. Jadi hidayahnya, tujuan akhir dari hidayah adalah ya kita bisa merasakan itu semua. Nikmatnya Al-Quran, nikmatnya beribadah. Wala wusula ila nihayatiha illa ba'da ihkami bidayatiha. Dan kita tidak akan bisa mendapat atau mencapai tujuan akhir daripada hidayah kecuali kita menjalani tahap awalnya. Kita tidak akan bisa memahami atau memiliki kesadaran total
manakala kita sendiri belum mempelajari syariatnya, belum juga menjalankan thariqahnya. Manakala kita istilahnya pengen memahami nilai-nilai agama, akan tetapi kita tidak mempelajari agama itu sendiri, ya tidak akan nyambung. Dari itu kata Imam Ghazali, kalau kita ingin mendapat tujuan akhir daripada hidayah, nah kita harus merunut kembali langkah-langkahnya, harus diikuti satu persatu dari hidayah itu sendiri. Jadi langkah awalnya kita harus belajar syariat. Contoh misalkan kita ingin berwudu, bagaimana caranya biar kita bisa secara totalitas memiliki kesadaran nilai-nilai wudu? Tentu kita harus tahu rukun-rukunnya wudu dulu. Wudu ada dari mana, mulainya dari mana. Bagaimana mungkin kita memiliki kesadaran nilai-nilai wudu manakala kita sendiri belum tahu yang mana muka dulu kah apa kaki dulu. Jadi itu penting menurut Imam Ghazali. Kemudian yang namanya hidayah tentu tidak akan jauh kaitannya dengan yang namanya takwa. Takwa apa sih? Takwa itu adalah satu ungkapan, ibaratun an imtithali awamirillahi ta'ala, dari mengerjakan segala perintah-perintah Allah, wajitinabu nawahihi, dan menjauhi larangan-larangannya. Itu adalah takwa. Dari awal, tahap awal dari syariat kan, thariqah kan, atau bahkan kita sampai mencapai hakikat, tentu kita harus berbarengan dengan yang namanya takwa. Dari syariatnya kita berwudu, tentu kita harus tahu apa larangannya dalam berwudu, apa yang diharuskan dalam berwudu, thariqahnya seperti apa, lalu bagaimana nilai-nilainya. Tentu tidak berselisih atau tidak jauh kaitannya dengan takwa. Dan kemudian Imam Ghazali membahas tentang bab taat. Karena tadi kita membahas masalah takwa. Takwa adalah mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Al-qismul awal fit ta'ah, bagian pertama dari bab ta'at. Ketahuilah, kata Imam Ghazali, ini saya artikan aja. Ya'lam, ketahuilah anna awamirallahi ta'ala faraidun wa nawafil. Perintah-perintah Allah itu berupa fardu, perkara-perkara fardu, wa nawafilu, dan perkara-perkara sunnah. Jadi perintah Allah itu tercakup dua, fardu dan sunnah. Fal fardu ra'sul mal wa huwa aslu tijarah wa bihi tahsulun najat. Yang dinamakan perkara atau ibadah yang fardu itu diibaratkan seperti modal awal dalam perniagaan. Wabihi tahsulun najat, dan dengan modal awal itu kita bisa terjadi perdagangan itu. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana kalau misalkan sholat itu tidak ada, misalkan kita sudah tahu sholat itu harus ada Fatihahnya, sudah rukun, itu masuknya rukun. Tapi kalau kita misalkan sholat tidak baca Fatihah gimana? Ya batal. Sama dengan perdagangan, kita pengen berdagang tapi tidak ada modal awal, tidak ada modalnya, bagaimana mau berjualan? Sama dengan ibadah fardu.
diibaratkan ibadah fardu itu dalam ibadah yang namanya fardu itu diibaratkan sebagaimana modal ketika kita berdagang. Wan naflu, sedangkan perkara yang sunnah, huwa ar-ribhu, diibaratkan di sini tadi kalau fardu itu modal, kalau sunnah itu adalah keuntungannya. Wabil fauzu bid darajat. Jadi keuntungan itu diibaratkan sunnah. Dengan sunnah itu kita bisa, kalau dikaitkan dengan ibadah, bisa mendapat dia sebagai penyempurna dari fardu itu tadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beliau meriwayatkan hadis qudsi. Hadis qudsi itu Allah yang berfirman namun tidak masuk dalam Al-Quran. Jadi ada hadis qudsi, ada hadis dari Nabi, ada hadis dari Allah, ada hadis dari Nabi. Ma taqarraba ilayya al-mutaqarrabun bimithli ada'i ma aftaradtu alaihim. Wala yazalul 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbu. Ma taqarraba ilayya mutaqarrabun, tidaklah seseorang mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, bimithli ada'i ma aftaradtu alaihim, dengan melakukan apa yang sudah aku wajibkan kepada mereka. Maksudnya yang namanya orang yang mendekatkan diri kepadaku tentu melakukan apa yang sudah diwajibkan. Tidak mungkin ada orang yang pengen mendekatkan diri kepada Allah namun dia tidak mau mengerjakan apa yang diperintahkannya. Wala yazalul 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu. Namun jikalau ingin dicintai oleh Allah, tentu la yazalul 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil. Orang yang mendekatkan diri tersebut menambah ibadahnya dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Jadi ibarat kata seperti kita ya memberikan sesuatu yang memang sudah seharusnya, berarti kan fardu. Tidak ada nilai plusnya. Kalau kurang ya berarti kan keterlaluan. Itu sifatnya ibadah-ibadah yang fardu. Akan tetapi jika kita memberi tambahan atau nilai plus yang mana bisa kita kaitkan dengan ibadah sunnah, tentu misalkan kita kaitkan ke Allah ini, ya Allah makin senang. Karena kita tidak hanya apa yang sudah diwajibkan, namun yang sunnah aja sudah kita berikan juga. Hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Karena kita istilahnya sampai melakukan istilahnya beribadah secara totalitas. Yang fardu jelas sudah pasti dikerjakan. Ditambah dengan penyempurna seperti an-nawafil tadi. Ibadah-ibadah sunnah kita tambah. Tentu Allah akan mencintai kita. Nah, kalau kita sudah dicintai oleh Allah bagaimana? Fa idza ahbabtuhu kuntu sami'ahu alladhi yasma'u bihi. Apabila aku sudah mencintai hamba tersebut, maka aku, kata Allah, sami'ahu alladhi yasma'u bihi, aku akan menjadi pendengar, aku akan menjadi telinganya hamba itu. Yang mana hamba itu mendengar, maksudnya begini, apapun yang ia dengar selalu ingat, selalu dikaitkan dengan Allah. Wa basarahu alladhi yabsuru bihi, dan penglihatannya akan menjadi penglihatanku. Alladhi yabsuru bihi, yang mana dia melihat, manakala dia melihat. Wa lisanuhu alladhi yantiqu bihi, dan lisannya
Aku akan menjadi lisannya, yang mana lisan itu dia berbicara, dengan itu dia berbicara. Wa yaduhu alladhi yabtishu bihi, dan dengan tangannya mana dia memegang, selalu ada. Wa rijluhu alladhi yamshi bihi, dan kakinya yang mana ia gunakan untuk berjalan. Maksudnya tiap aktivitas apapun, kalau misalkan kita sudah dicintai oleh Allah, selalu ada Allah, selalu ada Allah. Kita melihat, tentu yang kita ingat adalah Allah. Kita melihat Allah, melihat keagungan Allah, melihat kebesaran Allah. Nah, karena Allah sudah mencintai kita, karena kita juga sudah totalitas berkhidmat kepada Allah. Manakala kita mendengar sesuatu, tentu kita tidak mau mendengarkan apa yang tidak disukai Allah. Manakala kita berbicara, kita selalu menjaga lisan kita, karena kita tahu Allah tidak menyukai hal-hal yang haram, ghibah. Karena kita sudah prioritas utamanya adalah Allah. Walan tasila ayyuhat taliba ilal qiyam bi awamirillah ta'ala illa bi muraqabati qalbika. Dan kita tidak akan sampai kepada hakikat mengerjakan perintah-perintah Allah, kata Imam Ghazali, illa bi muraqabati qalbika, kecuali kita melakukan perintah tersebut dengan menciptakan ada perasaan kita diawasi oleh Allah. Jadi kita melakukan segala sesuatu itu merasa diawasi oleh Allah. Illa bi muraqabati qalbika, Allah mengawasi kita, mengawasi hati kita. Wa jawarihika, Allah juga mengawasi panca indera kita, anggota tubuh kita. Fi lahawatika, Allah mengawasi waktu-waktu yang kita gunakan, waktu-waktu yang kita sudah diberikan oleh Allah. Wa anfasika, Allah juga mengawasi hembusan nafas kita. Segala hembusan nafas, bahkan hembusan nafas kita juga diawasi oleh Allah. Kita merasa. Makanya ada Imam Yazid Al-Bustami, beliau wiridnya gini: Allah ma'i, Allah nadhirun ilayya, Allah syahidi. Allah itu bersamaku, Allah itu melihatku, Allah itu memperhatikanku. Nah itu. Jadi sampai kepada perasaan selalu diawasi oleh Allah. Min hainin tusbihah, sejak sejak pagi hari, ilahi intumsa, sampai pada sore hari. Maksudnya intinya itu. Kita apabila kita sudah merasa Allah itu selalu mengawasi kita, kita selalu terjaga. Kita selalu terjaga dari hal-hal yang dilarang Allah. Kita pun melakukan perintah-perintah Allah juga tanpa beban. Tidak ada beban, karena ibtigha'a wajhillahi ta'ala. Kita melakukan perintah-perintah Allah semata-mata ingin mendapat ridha Allah. Kemudian lagi kata Imam Ghazali, fa'lam, ketahuilah, Allah Ta'ala muttali'un ala dhamirika, bahwasanya Allah Maha mengetahui atas apa yang ada di dalam hatimu. Wa musyarrifun ala zahirika, Allah lah yang membimbing apa yang tampak darimu. Wa batinika, dan apa yang tidak tampak darimu. Wa muhitun bi jami'i lahawatika, dan Allah tidak luput dari segala tiap detik, tiap momen apapun. Wa khataratika, dan apa yang terlintas di dalam benak kita, Allah tidak luput.
wa khutuwatika, dan juga Allah tidak luput terhadap apapun langkah kita. Wa sa'iru sakanatika wa harakatika, dan seluruh diamnya kita maupun gerakan kecil pun Allah tidak luput. Jadi apapun yang kita lakukan, sedikit, kecil atau besar yang kita lakukan, tentu Allah tahu. Anallaha alimun bidzatis sudur. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Innallaha ala kulli syai'in alim. Bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu. Bahkan ada dalam ayat, la ya'lamu wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ard wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Dan bagi Allah lah segala kunci. Mafatihul ghaib itu kuncinya alam gaib yang tidak kelihatan sama kita. La ya'lamuha illa hu. Perkara hal gaib itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah mengetahui segala yang di lautan maupun yang di daratan. Bahkan diperjelas lagi sama Allah, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan dedaunan yang gugur, tidak ada daun yang gugur kecuali Allah tahu. Ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ard. Allah juga mengetahui sekecil biji di dalam gelapnya malam, gelapnya bumi, fi dhulumatil ard, yang bahkan kita sendiri tidak bisa lihat. Sudah kecil biji, yang apalagi atom tidak bisa dilihat di dalam gelap malam atau gelap dalam tanah misalnya. Allah tahu. Wala ratbin wala yabisin. Allah juga tahu yang basah atau yang kering. Begitu maha tahunya Allah dibanding kita. Wa annaka fi mukhalatatika wa khalawatika mutaraddidun baina yadayhi. Sedangkan kita, engkau, kata Imam Ghazali, di dalam keramaian atau di dalam kesendirian itu selalu berada di hadapan Allah. Mau kita lagi ramai, lagi bareng orang dalam keramaian, ataupun kita sedang sendiri, bahkan di tempat yang paling sunyi, selalu kita berada di hadapan Allah. Fala yaskunu fil mulki wal malakuti sakinun. Tidak ada di dalam kerajaannya Allah sesuatu pun yang bisa menghindar. Wala yataharraku mutaharrikun illa wajabbarus samawati wal ardi muttali'un alaihi. Dan tidak ada sedikit pun gerakan dari sesuatu yang bergerak kecuali Allah yang maha kuasa itu tahu. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur wa ya'lamu sirra wa akhfa. Allah mengetahui yang kasat mata dan apa yang tersimpan di dalam hati, bahkan yang tersembunyi sekalipun. Nah, jadi Imam Ghazali mengatakan, fata'addab, maka beradablah kita, engkau, ayyuhal miskin, zahiran wa batinan baina yadayillahi ta'ala, ta'addubal abdi dzalilil mudnibi. Maka kita sudah sepantasnya, jika dibandingkan kepada keagungan dan kebesaran Allah, kita harus beradab sama Allah. Adabnya kita seperti apa? Kata Imam Ghazali, sebagaimana ta'addubal abdi dzalilil mudnib, sebagaimana beradabnya seorang hamba sahaya yang hina, yang penuh dengan dosa, fi hadratil malikil jabbaril qahar, di hadapan raja yang adikuasa,
Jadi kita ini adalah hambanya Allah yang tidak bisa apa-apa, hambanya Allah yang butuh akan ulas kasihnya Allah, dan kita posisikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai yang maha tinggi, kita yang paling rendah, Allah yang maha tinggi. Karena kita sebagai hambanya selalu butuh kepada belas kasih Allah. Setelah kita bisa memposisikan diri kita sebagai hamba dan memposisikan Allah sebagai Tuhan, wajtahid, kata Imam Ghazali, bersungguh-sungguhlah an la yaraka maulaka haitsu nahaka. Bersungguh-sungguhlah kita supaya Allah tidak melihat kita melakukan apa yang Allah larang. Jadi jangan sampai karena Allah ini sudah selalu melihat kita, bagaimana caranya kita untuk tidak bermaksiat di hadapan Allah. Karena mau bagaimanapun, mau dimanapun kita misalkan bermaksiat, seakan-akan kita sedang bermaksiat di hadapan Allah. Berat itu. Jadi bagaimana caranya? Ada kisah, saya lupa ulamanya siapa. Beliau mencintai santri. Ada satu santri yang beliau istimewakan. Ada satu santri yang beliau istimewakan sekali. Padahal belum terlalu lama belajarnya sama guru tersebut, sama syekh tersebut. Sedangkan santri-santri yang lain yang lebih senior ada. Jadi irilah, merasa iri. Santri-santri lama ini merasa iri. Kok guru-guru kita tuh lebih mengistimewakan anak baru itu, sedangkan kita enggak. Lantas bertanyalah para santri itu, para murid itu kepada gurunya, wahai guru, kenapa kok si fulan ini diistimewakan? Kata gurunya, karena santri ini, murid baru ini beda sama kalian. Dia lebih mengenal Allah dibanding kalian. Wah, penasaran, kok bisa? Padahal yang lebih lama belajar kita. Nah, ya sudah, saya pengen nyoba aja, kata gurunya. Coba saya panggil semua murid, termasuk yang saya santri baru itu, murid baru itu, saya suruh potong ayam. 5 santri itu, ya 5 lah, anggap 5, 1 santri barunya, jadi 4 yang lama. Udah dikasih 5 ayam. Kata gurunya, diperintahkan sembelihlah ayam itu di tempat yang tidak bisa diketahui orang, tidak bisa diketahui siapapun. Nanti kalau sudah selesai, bawa ke sini sebagai buktinya. Akhirnya udah, cari tempat yang paling tersembunyi, disembelihlah ayam itu, lalu dibawa ke gurunya sebagai bukti. 1, 2, 3, 4 santri-santri lamanya sudah membanggakan hasil sembelihan ayamnya. Ini guru, saya sudah menyembelih ayamnya. Di mana kamu sembelih? Di dalam selokan. Di mana kamu sembelih? Di tempat, ya intinya tempat yang tidak bisa dijangkau manusia, yang tidak diketahui orang sama sekali. Lalu datanglah muridnya yang baru itu. Anehnya membawa ayam yang masih hidup. Loh, lantas ketawalah ini si santri lama ini. Loh, kok malah tidak disembelih? Nah, gurunya senyum-senyum aja. Akhirnya, pulang sini. Tanya, kenapa kamu tidak disembelih? Sungguh berat tugasmu, wahai guru. Kenapa berat? Karena tugasmu menyuruh saya menyembelih ayam ini di tempat yang tidak diketahui orang sama sekali, diketahui siapapun sama sekali. Sedangkan Allah malah maha melihat. Mau saya sembelih di mana ayam ini? Saya mau sembelih di sini, Allah tahu.
Saya mau sembelih di sana, Allah tahu. Nah, akhirnya disitulah guru itu mengatakan, lihat ini buktinya. Kenapa saya sayang sama santri saya? Karena lebih mengenal Allah dibanding kalian. Nah itu kata Imam Ghazali, sungguh-sungguhlah kita manakala kita sudah merasa Allah itu mengawasi kita kapanpun, melihat kita kapanpun, dan kita selalu berada di dalam pengawasan Allah. Walaupun kita memang tidak bisa lepas dari maksiat, tapi paling tidak kita ada kesungguhan untuk menghindari maksiat. Karena manakala kita maksiat, secara hakikat kita bermaksiat atau durhaka di hadapan Allah. Wala yaquduka haitsu amaraka. Begitu juga, jangan sampai kita menyia-nyiakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Nah, tadi kita tidak bisa bermaksiat karena Allah selalu di hadapan kita. Sama halnya kita jangan sampai durhaka kepada Allah dengan meninggalkan perintah-perintahnya. Karena manakala kita meninggalkan perintah Allah, tentu kita durhaka di hadapan Allah. Sama aja. Jadi itu istilahnya ibadah kita, keseharian kita, bagaimana caranya agar kita merasa selalu diawasi oleh Allah. Nah itu. Jadi kalau misalkan kita sudah bisa merasakan hal-hal seperti itu, sudah bisa merasakan nikmatnya kita diawasi oleh Allah, tentu kita selalu menjaga setiap gerak diri kita, setiap perilaku kita, tentu kita jaga. Walam taqdir ala dzalika illa bi an tuwazza'a awqataka, dan tidak mungkin dan tidak mampu kita untuk melakukan yang demikian kecuali bi an tuwazza'a awqataka, hendaknya kita mengatur waktu kita. Kita atur waktu kita. Wa tarattaba awradaka, dan kita susun wirid kita, kegiatan kita, zikir kita, sebagaimana kegiatan yang Allah paling suka adalah kegiatannya Nabi Daud. Bagaimana Nabi Daud? Nabi Daud ini semua hal disukai oleh Allah, baik kegiatannya maupun puasanya. Ahabus siyam ilallah shaumu Daud, ya kan? Kegiatannya juga Nabi Daud. Kenapa? Bagaimana kegiatannya Nabi Daud itu? Nabi Daud membagi waktu. Ada kalanya beliau membagi menjadi raja, kapan? Menjadi hamba Allah juga kapan? Siang misalkan, setahu saya siang hari beliau untuk masalah kerajaan, malam hari beliau khususkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi penting bagi kita untuk bisa mengatur waktu. Min sabahika ila masaika fasbi ila ma yulqi ilaika min awamirillahi alaika min hinin tastayqidhu min manamika ila waqti ruju'ika ila mawdi'ika. Jadi aturlah waktu kita, aturlah wirid kita, kegiatan dan zikir kita, dan sebisa mungkin kita melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, dari waktu kita bangun tidur sampai waktu kembali kita ke tempat pembaringan kita. Dari bangun kepada sampai tidur lagi, kita sudah ada kegiatannya, sudah teratur rapi kapan waktunya. Apalagi kalau misalkan kita rutin ngaji, misalkan kapan waktunya kita ngaji, kapan waktunya kita santai, istirahat, kerja, itu semua bisa diatur. Faslun fi adabil istiqamah minan naum. Mungkin sampai sini saja
pembahasan untuk Bidayatul Hidayah kali ini. Tapi sebelum kita akhiri, mungkin kita baca Fatihah dulu, karena di awal harusnya sih di awal, cuma saya lupa. Jadi kita rotib Fatihah dulu untuk pengarang kitab ini, Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, juga syarihnya atau pengomentar hadis, pengomentar kitab Bidayatul Hidayah, yaitu Imam Syekhuna Imam Nawawi Al-Bantani. Fatihah ya Rasulullah Habibin Syafi'in Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila musannifil kitab Bidayatul Hidayah wa Muraqil Ubudiyah. Allah Ta'ala yanfa'una bi'ulumihima wa asrarihima wa anwarihima wa ulumihima wa nafa'atihima fid din wa dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masuk pada sesi tanya jawab, silakan. Mau yang ada di dalam kitab ini atau di luar tema, silakan dipersilakan. Ya, kami persilakan kepada Bapak Ibu jemaah Masjid Taqwa. Kita ada yang ditanyakan terkait isi pembahasan kita pada pagi hari ini, membahas tentang kitab Bidayatul Hidayah. Kami persilakan. Maupun ada yang ingin ditanyakan di luar tema juga kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan di luar temanya. Selama ini banyak kita dengar mengenai hijrah. Sebetulnya mereka kan sudah seorang muslim ya. Kok apa maksudnya arti daripada hijrah itu sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya dari ibu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, mau bertanya, biasanya kan kita sering kita memohon hidayah, taufik dan inayah. Boleh dijelasin apa perbedaan ketiganya? Terima kasih. Ya mungkin kita dulu sih. Di angkanya sudah. Ya. Yang pertanyaan pertama masalah hijrah. Sekarang kan memang lagi rame fenomena hijrah, sedangkan kita sendiri orang Islam sudah hijrah. Hijrah ini kalau dari segi bahasanya memang pindah, tanakul min syai'in ila syai'in. Jadi perpindahan dari sesuatu ke sesuatu. Jadi umum, bukan hanya agama, bisa jadi dari perilaku ya. Tapi biasanya kalau yang sekarang yang kita temukan di masyarakat, ya hijrahnya diartikan dari kurangnya belajar agama menjadi belajar agama gitu. Jadi yang awalnya tidak masih buta huruf, misalkan buta huruf Al-Quran, hijrah kepada bisa baca Al-Quran. Belajar ilmu, awalnya tidak belajar ilmu agama, hijrah menjadi belajar agama. Lebih kepada itu sih. Karena saya perhatikan juga memang rata-rata kan, apalagi sekarang kan ada artisnya. Saya dukung sekali, walaupun saya dukung ada artisnya atau gimana sebagai penyemangat dan motivasi kita. Cuma yang agak saya sayangkan juga kalau misalkan dia disuruh berfatwa atau jadi ustaz, nah itu kan yang bahaya rasanya. Cuma ya secara umum bagus. Untuk hijrah itu sendiri juga cakupan katanya juga luas. Intinya perpindahan dari sesuatu ke sesuatu.
Kalau hijrah zaman Nabi sama hijrah sekarang beda. Dulu hijrah itu intinya dari perpindahan dari Mekah ke Madinah. Kalau sekarang ya dari yang nggak ngaji jadi ngaji. Jadi begitu. Tadi yang pertanyaan kedua dari Ustazah Eka, masalah hidayah dan inayah. Kalau hidayah itu lebih kepada tadi kan sudah dijelaskan masalah hidayah itu pengetahuan, pengamalan, juga kesadaran total. Kan itu tadi hidayah. Intinya kesadaran total bahwasanya kita ini diciptakan Allah, tujuannya apa. Sehingga dari situ, dari kesadaran itu kita bisa lebih maksimal ibadahnya. Sedangkan inayah itu apa? Inayah itu pertolongan. Kalau dari segi bahasanya sih pertolongan. Ya bisa dipahami pertolongan dari cobaan-cobaan. Misalkan kita sholat, apa cobaannya sholat? Malas. Ya kita minta inayah dari Allah. Ya Allah, bantu saya untuk mengusir malas saya agar saya bisa beribadah padamu. Itu inayah. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang mudah-mudahan kita mendapat hidayah dan inayah dari Allah, ya betul aja. Istilahnya inayahnya itu sebagai bentuk permintaan tolong kita kepada Allah agar kita bisa mendapat hidayah. Karena kadang kita sering kali kita beribadah tapi belum bisa meresapi, belum bisa mengamalkan nilai-nilai yang ada dalam ibadah itu sendiri. Ya, mungkin itu saya. Taufik itu jadi gini. Taufik itu adalah sesuai, istilahnya kalau dari bahasanya sesuai. Maunya kita sesuai dengan maunya Allah. Nah, itu jadi misalkan Allahul Muwaffiq, Allah sebagai penyesuai. Maksudnya gini, manakala kita tuh mempunyai satu niat, mempunyai suatu keinginan, sedangkan niat kita itu bisa jadi tidak sesuai dengan kehendak Allah. Itu kan bisa kita minta pada Allah, ya Allah, sesuaikanlah niat saya dengan maumu ya Allah. Nah itu. Jadi taufik itu lebih kepada penyesuaian kehendak kita kepada kehendak Allah. Ya. Bisa jadi juga kalau mau diartikan Allah menyesuaikan maunya kehendaknya Allah menuruti kehendak kita. Bukan berarti kita itu lebih tinggi dari Allah, enggak. Istilahnya saking sayangnya Allah sampai Allah sendiri menyesuaikan kehendak Allah sendiri kepada kehendak kita. Nah, yaitu seperti waffaqakumullah, misalkan ada orang ujian lalu minta doa waffaqakumullah, mudah-mudahan Allah menyesuaikan maunya kamu dengan maunya Allah. Jadi taufik itu lebih kepada penyesuaian niat kita dengan kehendak Allah. Ya mungkin itulah. Ya. Wallahu a'lam. Ya, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir ini yang buat kitabnya cukup dalam ini, analisa berpikir kata. Terlambat kita sekarang ini. Kata orang dulu udah memikirkan begitu filosofisnya, step by stepnya itu.
Pertama yang saya ingin tanyakan tadi ini, saya belum sering penasaran nih, belum terpikir nih tentang ridho ini. Definisi konkretnya seperti apa sih ridho Allah ini, seperti apa sih definisi konkretnya? Satu itu. Yang kedua, tadi dengan saya jelaskan diskusi tadi, Allah berfirman yang tidak, ya sebenarnya intinya pendengaran kita, lisan kita, berjalannya kita semua dia maksudnya jawab Allah kan. Nah, ini sebenarnya ada juga dalam pikiran kita gitu sehari-hari gitu. Kita tahu apa yang kita lakukan ini sebenarnya nggak benar gitu loh. Walaupun nggak benar, belum benar banget gitu loh. Misalnya aja, yang bisa banyak lah aktivitas yang sehari-hari yang sebenarnya itu belum maksimal secara maunya Allah gitu, tapi kita lakukan gitu. Nah, dengan pertimbangan, banyak sekali pertimbangan yang kita libatkan di sana, perasaan, logika kita, daya pikir kita, sosial kita, hablum minan nas, ya kan? Nah, ini kira-kira bagaimana wujudkannya ini, apa yang kita perlukan untuk ini gitu, supaya kita bisa maksimal dalam hal ini seperti yang dijelaskan di hadis kursi tadi. Karena kita sehari-hari ini kan terus terang banyak yang sebenarnya nggak sesuai dengan apa yang maunya Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, akhirnya saya berpikir, saya membayangkan gitu, kehidupan orang dulu itu, salafus sholih itu seperti apa sih? Ya, Imam Al-Ghazali itu seperti apa sih gitu. Dikompar dengan kehidupan kita saat ini, jauh sekali gitu. Jadi kita sadar akan itu, kita kan ingin meraih surganya Allah ini kan. Nah, kenapa kita nggak mengikuti apa yang dilakukan mereka, orang-orang soleh terdahulu ini gitu. Kalau kita malah cenderung dunia kita ini lebih banyak daripada akhiratnya gitu, sehingga kok salah gitu kan? Kenapa bisa begitu? Maksudnya gini, kok berjalan terus gitu seperti itu? Kok berjalan terus gitu? Apa yang salah di sini nih? Apa memang kita nggak punya ilmunya? Memang nggak pernah sampai, dan lain-lain lah. Kira-kira ini Islam kita, waduh, ini terbelakang sekali nih kan, ya kan? Mungkin kita mohon petunjuknya, triknya supaya kita, ya tadi itu hijrah, ya kan? Dari yang seperti itu ke yang lebih baik lagi gitu. Itu aja mungkin bro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung saya jawab nih. Pertama, klasifikasi ridho itu apa sih? Ridho itu yang kayak gimana? Ridhonya Allah itu merupakan hak prerogatifnya Allah. Kita tidak bisa mengukur, tidak bisa menakar. Cuma secara analoginya lah, manakala kita mengerjakan apa yang diperintah Allah, manakala kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, tentu Allah ridho sama kita. Tapi apakah ada pembahasan itu dalam ilmu kalam, ilmu tauhid? Apakah Allah itu harus mengazab orang yang bermaksiat? Sebaliknya, apakah Allah juga harus memberi nikmat kepada orang yang mendapat pahala? Nah, itu ada pertanyaannya. Manakala istilahnya seakan-akan Allah terpaksa, seakan-akan Allah terpaksa. Kalau kata ulama begini,
Itu semua tergantung Allah. Karena kudrah irodanya Allah itu kan tidak terbatas. Allah itu sekehendaknya. Kehendak Allah, kuasanya Allah itu tidak terbatas. Jadi mau misalkan dia beramal banyak tapi Allah nggak ridho, bisa jadi tidak diridho. Bisa jadi orang yang beramal baik masuk neraka. Contoh misalkan ada kisah zaman Nabi Musa, namanya Barsesoh. Barsesoh itu adalah ulama di zamannya, ulama Yahudi. Karena dulu kan memang zamannya Nabi Musa, agamanya Nabi Musa ya Yahudi. Barsesoh ini dikenal ulama yang sangat alim. Bahkan menurut kisah, saking alimnya beliau, ada keramatnya. Kalau sudah zikir itu sampai bisa terbang. Saking alimnya itu. Kita aja nggak bisa. Beliau udah kayak gitu, levelnya sudah sampai kayak gitu. Sudah bisa terbang, sudah bisa apa. Singkat cerita, beliau su'ul khotimah. Nah, padahal amalnya sudah banyak, tapi meninggalnya su'ul khotimah. Istilahnya kan hanya titik kecil lah, masuk neraka. Padahal dengan amal yang luar biasa banyak. Nah, Allah nggak ridho, karena Allah nggak ridho. Sama misalkan kisah hamba Allah yang suka membunuh. Ada ceritanya yang mungkin sudah pada tahu, yang pernah membunuh 99 orang. Kemudian nanya ke satu ulama yang kurang paham sikor. Ujung-ujungnya dibunuh jadi 100. Dibunuh jadi 100 orang. Lalu kepada ulama lagi, tanya lagi, apakah saya bisa diampuni dosa saya? Kata ulama yang alim ini, bisa, asal kamu taubatan nasuha. Istilahnya ini dosanya udah banyak nih, sudah bunuh orang 100, tidak sedikit. Tapi manakala berjalan, niatnya kan pengen hijrah lagi, niatnya pengen pindah biar bisa fokus beribadah, pindah dari satu kota ke kota yang lain, kota tetangga itu. Ternyata di tengah jalan wafat si pembunuh yang ingin tobat ini. Bingung ini malaikat, ini gimana nih, dia sudah dosanya udah banyak ini. Jadi berselisih antara dia masuk surga atau masuk neraka. Yang bilang masuk neraka karena dia pembunuh, yang bilang masuk surga karena dia sudah pengen tobat walaupun belum sampai ke kota yang memang jadi tujuan dia. Nah, ini hak prerogatif Allah juga. Singkat cerita, masuk surga. Karena kata Allah, Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Ya ibadi, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Wahai hambaku, kata Allah, ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim, wahai hambaku yang telah melakukan perbuatan yang berlebihan, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah itu Maha Pengampun segala dosa. Jadi ridhonya Allah itu yaitu hak prerogatif Allah. Nah, tugas kita apa? Sebisa mungkin kita meminta ridho Allah. Makanya selalu doa, Subhanaka la nuhsi tsana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda. Nah, la nuhsi tsana'an 'alaik, tidak bisa sudah kita hitung pujian-pujian untukmu ya Allah. Kama athnayta 'ala nafsik, sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Dan tidak bisa kita mau menghitung pujian untuk Allah itu, karena Allah Maha sempurna. Falakal hamdu hatta tarda, maka ya Allah kami aturkan pujian kepadamu sampai engkau ridho. Walakal hamdu idza radit, dan kami ya Allah aturkan terus pujian untukmu apabila engkau ridho.
walakal hamdu ba'da ridha. Dan apabila engkau sudah ridha pun, kami juga mencoba untuk mengaturkan segala pujian. Ya biar apa? Biar Allah tuh senang. Bukan berarti Allah tuh senang seperti makhluk, enggak. Ya intinya kita sebagai makhluk kan mau enggak mau juga ada, supaya bisa memahami Allah itu ya paling enggak ada pendekatan-pendekatan. Jadi itu kalau masalah ridho itu masalah prerogatif Allah. Kita nggak bisa nakar. Apakah Allah ridho? Ya nggak tahu. Tinggal kita minta. Terus tadi pertanyaan kedua, masalah pekerjaan yang bisa jadi masih ada unsur duniawi itu Pak ya. Kita sering melakukan pekerjaan yang masih ada unsur duniawinya. Kemarin kan sempat saya singgung tuh masalah bagaimana jika kita menuntut ilmu, kan contohnya kemarin menuntut ilmu tapi masih ada unsur-unsur duniawinya. Kita tuh paham istilahnya kita belajar harus dittiwa wajhillah ta'ala, mengharap ridho Allah. Tapi kita kadang masih menuntut ilmu itu karena ada unsur-unsur duniawinya, sedangkan kita sendiri punya kan harusnya nggak kayak gitu. Harusnya nuntut ilmu itu kan ittiwa wajhillah. Cuma ya karena ini kepepet misalkan, atau darurat, atau memang sudah kebutuhan. Itu kalau kata Imam Ghazali kemarin, itu ya masih dikhawatirkan imannya, dikhawatirkan niatnya, itu dikhawatirkan. Karena bisa jadi kalau misalkan waktu dia wafat sedangkan dia belum taubat, nah itu kan dia jadi orang yang terjerumus dalam murka Allah. Karena istilahnya contohnya seperti menuntut ilmu lah. Kalau kerja kan ya bisa aja masalah duniawi, ya memang masalah duniawi memang kaitannya untuk duniawi ya tidak masalah memang. Tapi kalau untuk belajar ilmu agama, untuk ibadah, nah itu kaitannya tidak bisa mau dicampur-campur dengan unsur duniawi. Tapi kalau untuk pekerjaan, mencari rezeki, ya mau tidak mau, karena memang itu juga urusan duniawi. Karena Allah sendiri sudah ngomong, wala tansa nasibaka minad dunya wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ibtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Carilah kalian, kata Allah, fima ataqallahu darul akhirah, sebagai bekal, carilah bekal yang bisa kita pakai untuk di akhirat. Tapi kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan perkara-perkara duniawimu, ya kan? Nah itu. Jadi Allah sendiri menuntut kita untuk jangan melupakan, tapi jangan sampai menjadi prioritas utama. Itu aja. Selagi kita misalkan ada unsur duniawi, kita kerja, ada unsur duniawi, ada memang kebutuhan, ya nggak masalah. Tapi alangkah baiknya kita barengi niat kita dengan mencapai mengharap ridhonya Allah. Kita mencari rezeki, niatnya untuk menafkahi keluarga, itu kan ibadah. Niatnya dibarengi dengan niat ibadah, niat duniawinya dibarengi dengan niat ibadah. Terus yang terakhir pertanyaan Pak Suherman, kok bisa ulama-ulama terdahulu itu keilmuannya kalau dibandingkan sama kita sekarang justru terlampau jauh? Ya memang kalau kita menilik sekarang sama dulu, untuk cabang bidang ilmu agama memang jelas kita kalah jauh. Bahkan kita ini kalau kata dosen saya, humur rijal wa nahnul atfal. Beliau-beliau Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ghazali, itu tuh ibarat kata orang laki-laki yang perkasa, besar, laki-laki yang memang kuat. Sedangkan kita ini cuma anak kecil aja. Istilahnya pengibaratan kita dalam segi keilmuan, kita ini tidak ada apa-apanya. Karena memang kesungguhan para ulama dalam mencari ilmu dulu memang luar biasa. Ya, contoh aja, istilahnya seperti Imam Ghazali juga.
Imam Ghazali manakala beliau itu menulis kitab, itu kitabnya itu kan apa, pulpennya itu kan pulpen celup, nggak ada lampu, lampunya cuma ya api, cahaya kayak petromak gitu. Kalau mati, bahkan Imam Nawawi juga ada karomah beliau, manakala beliau mengarang kitab itu pakai jari, anunya, lampunya. Nah itu sudah beda lah, memang kelasnya beda. Karena apa? Saking ikhlasnya ulama-ulama terdahulu untuk menghidupkan ilmu-ilmu agama. Beda ya. Kalau dibanding kita sekarang yang fasilitasnya serba lengkap, mau lihat hadis juga tinggal buka Google, ya kan? Tapi tetap aja kita nggak alim-alim. Sedangkan ulama dulu, lihat aja Imam Bukhari sampai bisa mengarang Sahih Bukhari hanya satu, belum karangan beliau yang lain. Imam Ghazali juga karangan beliau juga luar biasa banyak, padahal umur beliau nggak sampai 60, nggak sampai 50 bahkan wafat. Tapi karangannya luar biasa banyak. Yaitu berarti perbedaannya di mana? Keikhlasan dan kegigihan. Nah, kalau menurut saya faktor utamanya juga selain memang gigih dan ikhlas untuk menjaga agama Allah, juga dari memang situasi politik pada saat itu memang, karena pada zaman masih kekhalifahan kan, masih kekhalifahan. Kalau misalkan tidak para ulama ini kan mengarang kitab itu juga tentu ada faktor-faktornya. Misalkan ada mazhab tertentu yang berbeda, nah, beliau menjadi pembandingnya. Jadi hidup khazanah keilmuan zaman dulu hidup karena merasa wah penting ini, penting dilawan misalkan. Sekarang buku, ya itu jadinya hidup, khazanah keilmuannya hidup. Dan itu tidak hanya di ilmu agama, bahkan ilmu-ilmu seperti kedokteran, matematika juga kan penemunya kan bukan orang barat pada dasarnya. Nah itu mungkin dari situlah kalau misalkan perbedaan kok jauh banget anunya, ya memang beda. Dari segi kegigihan, segi keikhlasan beda. Pergeseran itu dalam perjalanan pergeseran itu kok begitu? Memang intinya sudah kayak gitu. Karena bisa kita bayangkan lah. Contoh misalkan kayak Imam Syafi'i, beliau hafal Quran umur 5 tahun. Lalu hafal belum sampai 10 tahun sudah hafal Quran, Moto itu kitab hadisnya Imam Malik, hafal. Bahkan dalam satu cerita beliau tuh hafal kitab Moto yang tebal itu hanya dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah. Setahu saya. Jadi hanya intinya dalam waktu yang singkat. Memang udah karunia dari Allah. Imam Bukhari karomahnya apa? Kelebihan yang Allah berikan kepada beliau apa? Imam Bukhari itu Pak, manakala beliau mendengar satu perkataan atau satu hadis, dengar aja, kelintas aja, itu bakal ingat dan tidak bakal lupa sampai kapan. Sekali dengar aja. Jadi misalkan ada hadis manis dada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan, satu kali lewat itu yang Bukhari langsung hafal. Sudah hafal, gak usah diulang lagi, beliau gak bakal lupa sampai beliau wafat. Itu kan udah kayak rekaman, ngalah-ngalahi rekaman, karena rekaman sendiri bisa jadi ada virusnya. Ini nggak ada virusnya, udah memang diberi Allah, udah karunia, kekuatan hafalnya luar biasa seperti itu. Bahkan pernah ada satu kisah Imam Bukhari dites sama, ada yang ngetes nanti, ada yang ngetes, dites, coba riwayatkan 100 hadis yang tidak pernah didengar siapapun. Disebutkan nama beliau. Habis itu seminggu kemudian disimpan itu, listnya itu disimpan. Seminggu kemudian panggil lagi, coba kamu bacakan yang seminggu lalu kamu sebutkan itu. Disebutkan tanpa ada kurang satu huruf pun.
berarti kan memang sudah luar biasa hafalannya. Nah, itu jadi berat mau disamain Pak. Kecuali kalau kita mau lawan Imam Bukhari dengan rekaman juga misalnya. Bisa jadi kita tetap kalah karena rekamannya bisa jadi habis baterainya sebenarnya. Ya kan? Wallahu a'lam. Jadi itu Pak. Yang intinya karunia Allah lah itu. Memang pada kalau kata dosen saya memang sudah memang sudah zamannya udah makin dekat sama Nabi yang mungkin semangatnya luar biasa karena zamannya nggak terlalu jauh dengan Nabi mungkin. Nah, sedangkan kita kan jangankan ngelihat Nabi, bekas-bekas Nabi aja susah kita cari sekarang, ya kan? Nah, itu jadi mungkin ada di situ salah satu faktor yang mungkin di situ juga semangat kita jadi agak, padahal bisa kegigihan kita yang memang kalah jauh dengan ulama-ulama terdahulu. Ya, mungkin itu wallahu a'lam. Ya, baik. Mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali. Ya, apa kira-kira di luar tema, silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti di pembuka itu Ustaz kan kalimat yang pertama saya dengar itu untuk mendapatkan hidayah kita harus mencari ilmu kan gitu ya. Nah, sementara untuk mencari ilmu pun kita harus mendapatkan hidayah gitu. Ini muter-muter ini gimana? Jadi kalau dibalik lagi disimpulkan berarti kalau tidak mencari ilmu bagaimana bisa mendapat hidayah kan kira-kira. Ini mohon penjelasan. Jadi kalau itu apa ya, misalkan kita pengen belajar mencari ilmu harus perlu hidayah, sedangkan ilmu hidayah pun juga membutuhkan ilmu kan gitu. Kadang gini, ada pengertian hidayah menurut literatur Arab dengan literatur kita. Kan kadang kita bilang hidayah itu adalah pokoknya kesadaran lah intinya. Nah, jadi kapan kita misalkan mau sadar, ya baru belajar kan gitu. Oh sadar pentingnya belajar, ya udah baru belajar. Nah, kalau ini kan hidayah di sini yang dikaitkan dalam kitab ini, hidayah yaitu kesadaran pentingnya ibadah, kesadaran nilai-nilai ibadah, sehingga kita tuh bisa beribadah dengan tenang, nikmat, istilahnya bisa nikmat ibadah dengan Allah. Nah, cuma kalau apakah kita waktu belajar itu perlu hidayah? Ya hidayah menurut literatur bahasa kita, hidayah memang perlu kesadaran pasti, perlu ada kesadaran. Cuma kalau dalam bahasa Arab itu bukan hidayah Pak, itu azimah. Jadi idza azamta fatawakkal. Nah dalam Al-Quran ada sudah azimah. Jadi kalau misalkan kita pengen sesuatu, ya ada azimahnya, ada kehendaknya. Jadi bukan hidayahnya. Nah, kadang kita hidayah, bahasa hidayah itu ya itu, istilahnya kan keinginan, kesadaran. Nah, ini hidayahnya hidayah versi Arab. Hidayahnya versi Arab. Tapi memang logika saya sih benar aja kata ilmu baru hidayah. Karena hidayah itu bisa didapat orang mendapatkannya, memperolehnya dalam proses mencari ilmu. Ya. Misalnya kajian-kajian gini, wah jadi berubah dia gitu kan, prosesnya itu. Ya kalau intinya hidayah. Iya, kalau nggak dapat ya, kalau dia di hutan sendiri nggak dapat apa-apa. Ya intinya hidayah kalau menurut Imam Ghazali sini kesadaran total udah, kesadaran total. Nah, kalau misalkan mau belajar perlu hidayah, itu bahasa kita itu artinya, bahasa kita. Kalau dalam bahasa Arabnya bukan hidayah, azimah. Azam bukan azimah, azimah itu beda lagi. Azam. Ya gini. Makanya ada niat, ada azam. Niat itu apa? Pokoknya qasdul fi'li, banyak lah. Orang Arab itu agak jelimet memang. Bahkan ya, makanya kita sholat diwajibkan niat. Kalau nggak niat nggak sholat. Jadi itu harus ada niatnya. Sebelum melakukan sesuatu harus ada niatnya. Belajar harus ada niatnya.
Kalau sudah bertekad itu azim, maksudnya azim. Hidayah itu ya itu kan, ya mungkin kebayang. Ada lagi kira-kira? Ya. Baik, mungkin ada yang Bapak Ibu ingin ditanyakan, masih kami persilakan. Iya bro, saya orang jualnya kan teman-teman. Kita dulu, kita harus berdoa dulu minta ridho. Begitu berdoa ridho. Ya gimana doanya? Kalau ya ada tadi tolong catat share tadi doanya tadi. Saya ingin tahu doanya ridho. Doa yang tadi Biasa saya baca juga. Iya biasa, tapi belum hafal kita. Tulis saya tolong ya. Nanti saya tulis di status, jadi pakai status saya. Betul. Gitu. Saya ingatkan itu. Tapi bisa kita doa gimana ridho. Kalau nggak ridho gimana katanya? Tadi kacau. Makanya di yang dulu Pak di lobby dulu. Doanya di lobby dulu. Yang penting koridor dulu baru kita doa. Iya. Ya, baik Bapak dan Ibu-ibu seluruh jemaah masih takwa yang dimuliakan oleh Allah SWT. Di WA nih nggak apa-apa juga di WA ke situ. Ya, insya Allah nanti di dalam di WA kan dan juga mungkin dimasukkan ke dalam komentar di YouTube. Ya, baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu jemaah masjid takwa yang dimuliakan Allah. Tadi bosan saja kita dengarkan pembahasan kelanjutan dari si kitab Bidatul Hidayah, yang mana kitab Bidatul Hidayah ini membahas secara totalitas seputar proses seseorang hamba Allah